Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada prodi ini adalah pengantar kecerdasan buatan. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mustafa Haris Munandar, Eskom Mkom. Baik, selanjutnya adapun bobot mata kuliah pengantar kecerdasan buatan sebanyak 2 SKS teori. Jadi, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan ini merupakan mata kuliah kompetensi program studi sistem informasi. Mata kuliah pengantar kecerdasan buatan merupakan mata kuliah yang menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari inteligensi buatan. Pada mata kuliah ini akan dibahas konsep dari searching, sistem pakar, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan juga algoritma genetika. Selanjutnya, adapun capaian dari pembelajaran program studi Sistem Informasi atau disingkat CPL yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Hal ini tercakup dalam aspek sikap nomor 9. Kemudian yang kedua, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan dan atau material, teknologi informasi dan sistem informasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip sistem cerdas. Hal ini tercakup dalam aspek kompetensi umum nomor 1. Kemudian yang ketiga, kemampuan mendesain, melaksanakan eksperimen laboratorium atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Hal ini tercakup dalam aspek kompetensi khusus nomor 3. Kemudian yang keempat, kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti yang modern yang diperlukan untuk praktek. Hal ini tercakup dalam aspek kompetensi khusus nomor 4. Selanjutnya, mengenai capaian pembelajaran mata kuliah pengantar kecerdasan buatan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menguasai metode analisa penggunaan kecerdasan buatan atau disingkat CPMK nomor 1. Kemudian yang kedua, merumuskan pilihan metode kecerdasan buatan yang sesuai untuk menyelesaikan piranti modern atau disingkat CPMK nomor 2. Kemudian yang ketiga, mendesain dan mengimplementasikan secara metode kecerdasan buatan dan digunakan untuk penyelesaian masalah di sistem cerdas disingkat CPMK nomor 3. Selanjutnya, model, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu contextual learning dan problem based learning. Contextual learning merupakan membandingkan antara teori dengan aplikatif kehidupan nyata. Kemudian problem based learning yaitu memecahkan masalah yang terjadi pada saat ini. Kemudian adapun metode pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ceramah, presentasi kelas, diskusi, dan mini riset. Kemudian media pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan daring yaitu aplikasi Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group. Selanjutnya, materi perkuliahan yang saya berikan, yang pertama, pertemuan pertama tentang sekilas tentang kecerdasan buatan. Pertemuan kedua, general
problem solving. Pertemuan ketiga, heuristic search. Pertemuan keempat, blend search. Pertemuan kelima, knowledge representation. Kemudian pertemuan keenam, sistem pakar pertama. Selanjutnya, pertemuan ketujuh, kuis. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9, sistem pakar lanjutan. Kemudian pertemuan ke-10, logika fuzzy. Pertemuan ke-11, logika fuzzy lanjutan. Pertemuan ke-12, jaringan saraf tiruan. Kemudian pertemuan ke-13, jaringan saraf tiruan lanjutan. Kemudian pertemuan ke-14, algoritma genetika. Kemudian pertemuan ke-15, kuis. Kemudian pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Kembali bertemu kita pada siang hari ini pada perkuliahan pengantar kecerdasan buatan, yang mana minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan secara tatap muka. Jadi di pertemuan kedua ini saya laksanakan pertemuan kita secara tatap maya atau online menggunakan aplikasi Zoom. Jadi adapun maksud dan tujuan saya kenapa menggunakan aplikasi ini, supaya kalian terbiasa menggunakan aplikasi media pembelajaran ya, yang banyak mungkin digunakan orang-orang dalam pertemuan-pertemuan secara online. Selanjutnya akan saya share terlebih dahulu materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan. Jadi kita akan lanjut di pertemuan kedua ini tentang pengantar kecerdasan menurut ahli, kemudian aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari, serta nanti kelebihan dari kecerdasan buatan dan juga kecerdasan alami. Ya, sebelum kita memasuki materi, minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu kecerdasan buatan. Ya, jadi mungkin kalian masih ada yang ingat apa itu kecerdasan buatan. Ya, yang masih ingat silakan, ada yang bisa menjawab apa itu kecerdasan buatan? Gimana? Ya, Pak. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Nama saya Francisca Harahap dari Sistem Informasi. NPM-nya berapa? Biar dicatat. NPM 2103-1041. Oke, silakan. Apa itu kecerdasan buatan, Francisca? Kecerdasan buatan adalah mesin yang mampu berpikir, mampu menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Oke, ya, baik. Mantap ya jawabannya. Ya, jadi kecerdasan buatan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia kemudian diterapkan pada aplikasi atau mesin, sehingga aplikasi atau mesin tersebut bisa berperilaku selayaknya bagaimana manusia. Nah, itulah disebut kecerdasan buatan. Selanjutnya, menurut John McCarthy tahun 1956 bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia
dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Hampir sama seperti sebelumnya mengenai definisi dari kecerdasan buatan. Menurut John McCarthy tadi ini, bahwa yang disebut dengan kecerdasan buatan merupakan proses-proses yang dilakukan manusia, kemudian didesain dalam bentuk mesin, kemudian bisa menirukan perilaku manusia tersebut. Ya, jadi tidak jauh beda menurut John McCarthy. Selanjutnya, ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama disebut basis pengetahuan atau knowledge base. Apa itu basis pengetahuan? Yaitu berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Artinya, ilmu yang diberikan ya, atau pengetahuan yang diberikan dapat terhubung antara satu dengan lainnya. Kemudian ada motor inferensi atau inference engine. Apa itu? Kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Setelah diberikan pengetahuan, setelah diberikan inputnya, pengetahuannya, maka didapatlah kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Berdasarkan pengetahuan yang sudah diinputkan. Itu dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya dilihat dari kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Kenapa? Karena kecerdasan buatan ini bisa didokumentasikan, bisa dibuat itu dalam waktu yang panjang. Artinya tidak terbatas untuk penggunaannya. Selagi masih dalam perbaikan, maintenance juga terus dilakukan, maka kecerdasan buatan dapat juga digunakan selamanya. Kemudian yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kenapa disebut lebih mudah diduplikasi dan disebarkan? Karena kecerdasan buatan ini bisa diperbanyak ya dengan jumlah yang tidak terbatas, kemudian bisa disebarkan ke mana saja. Ya, jika orang ingin menggunakan, ya bisa digunakan siapa saja, maka dapat disebarkan. Kemudian lebih murah. Ya, yang namanya juga buatan manusia, artinya dapat dinilai, ya, dapat dihargai berapa biayanya, maka dikatakan bisa bersifat lebih murah. Kemudian yang keempat, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Artinya, dari awal pembuatan sudah diciptakan seperti itu, selanjutnya sampai kapanpun, maka penggunaannya akan terus seperti itu, maka bersifat konsisten. Kemudian yang kelima, dapat didokumentasi. Ya, hampir sama seperti yang poin nomor 2, bahwa yang nomor 5 ini, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan dalam bentuk fisik, ya, kemudian dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, ya, kemudian bisa ditampilkan seperti apa bentuknya, maka disebut dapat didokumentasikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dapat mengerjakan beberapa teks atau pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah dibanding manusia. Misalkan kecerdasan buatannya diinputkan untuk melakukan beberapa pekerjaan dalam bidang yang sama, maka kecerdasan buatan dapat melakukannya. Sedangkan manusia, misalkan disuruh menulis, maka hanya satu bagian saja yang bisa dikerjakan. Tidak bisa misalkan sampai
secara bersamaan beberapa lembar dituliskan, tidak bisa. Sedangkan kecerdasan buatan bisa melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Itulah kelebihan dari kecerdasan buatan. Ada 6 kelebihan yang saya ambil berdasarkan kelebihannya. Selanjutnya, kita lihat kelebihan kecerdasan alami. Di sini saya simpulkan ada 3 bagian. Yang pertama, bersifat kreatif. Ya, kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia dapat mengeluarkan ide gagasan yang variatif, yang banyak. Mau gimana bisa dikeluarkan, bisa dituangkan. Maka kecerdasan alami bisa bersifat kreatif. Kemudian yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Ya, orang yang punya pemikiran, punya ide, punya pengetahuan itu bisa dijadikan sharing atau pengalaman kepada orang lain sebagai pembelajaran. Artinya orang lain bisa meniru bagaimana pengalaman dia, bagaimana pengetahuan dia. Nah, kemudian dari pengalaman dan pengetahuan orang tersebut dapat diimplementasikan juga ke dalam kehidupannya. Maka disebut bisa pengalamannya atau pembelajaran secara langsung, bisa digunakan secara langsung. Kemudian yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Jadi ide dan gagasan atau pikiran atau pengetahuan yang dimiliki manusia ini dapat digunakan oleh siapa saja secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Karena apa? Karena kecerdasan buatan ini diciptakan, ya, dibuat hanya untuk bidang tertentu saja, ya. Jadi tidak dapat digunakan secara luas. Artinya, misalkan untuk mengerjakan satu bidang, hanya bidang itu saja yang bisa digunakannya. Sedangkan kecerdasan alami, ya, dapat digunakan secara luas. Itulah kelebihan kecerdasan alami yang dapat yang saya simpulkan menjadi 3 bagian. Selanjutnya, lingkup utama kecerdasan buatan. Ya, yang pertama dikenal dengan sistem pakar atau expert system, yaitu komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Artinya sistem pakar ini menyerupai pakarnya, ya, sistem yang dibuat oleh pakar, ya, kemudian dituangkan ke dalam komputer dan hasilnya dapat menyerupai atau meniru yang pemiliknya atau pakarnya. Contohnya apa? Text summarization, yaitu suatu sistem yang dapat membuat ringkasan hal-hal penting dari suatu wacana yang diberikan. Ya, artinya dia dapat menyimpulkan yang penting, ya, yang penting-penting dari rencana yang diberikan. Selanjutnya, lingkup utama kecerdasan buatan yang kedua, pengenalan ucapan atau speech recognition. Apa itu? Manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Contohnya apa? Alat bantu membaca untuk tunanetra mempunyai masukan berupa teks tercetak, misalnya buku, dan mempunyai keluaran berupa ucapan dari teks tercetak yang diberikan. Ada input yang diberikan, kemudian diproses, kemudian outputnya berupa teks tercetak, ya, yang berupa ucapan. Kemudian yang ketiga, lingkup utama kecerdasan buatan yang ketiga, robotika dan sistem sensor. Hal ini diterapkan pada mesin cuci.
Ya, mesin cuci menggunakan sensor optik ya atau sensor cahaya. Nah, dia dapat mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Nah, makin kotor ya, maka sinar yang sampai makin redup. Itu dia. Berarti semakin kotor pakaian yang dimasukkan, maka sinar yang diberikan semakin redup. Kemudian selanjutnya, lingkup utama kecerdasan buatan. Yang keempat, intelligent computer aided instruction, yaitu komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Contohnya apa? Learn to speak English, artinya dapat digunakan oleh orang lain dalam belajar bahasa Inggris. Ya, itulah aplikasi atau lingkup utama kecerdasan buatan. Ya, jadi beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan mengenai definisi berdasarkan ahli, menurut ahli, kemudian bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan, selanjutnya ada kelebihan kecerdasan buatan, kemudian kelebihan kecerdasan alami, kemudian yang terakhir lingkup utama kecerdasan buatan. Ya, dari yang saya sampaikan tadi, mungkin bagi adik-adik mahasiswa masih ada yang bingung, ya, di mana boleh kita diskusikan. Nanti biar saya jawab, ya, mana yang masih bingung. Bagi adik-adik yang mau bertanya, saya persilakan. Sebutkan namanya dan juga NPM-nya ya. Gimana? Ada yang mau bertanya kira-kira? Silakan. Ya mungkin masih bingung kelebihan apa? Kelebihan dari kecerdasan buatan. Saya Pak. Dan kelebihan dari kecerdasan alami boleh ya. Ya, silakan. Suaranya bisa dikuatkan dikit ya. Siapa nama? Sebutkan nama dan NPM. Saya bernama Abdul Aziz Daulae. Ya. NPM 2103 1058. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Aziz tentang mengenai apa itu? Silakan, Aziz. Mungkin jaringan Aziz sedikit kurang baik ya. ya Pak. Ya, coba lagi. Bapak tadi penjelasan kurang jelas Pak. Saya mau Ya. bertanya mengapa kecerdasan buatan bisa dinyatakan lebih murah sedangkan kecerdasan alami tidak? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Kenapa kecerdasan buatan bisa dikatakan lebih murah, sedangkan kecerdasan alami tidak? Sebab kecerdasan buatan yang dapat diciptakan oleh manusia dan dapat diperbanyak dan juga bisa dinilai berapa biayanya. Berbanding terbalik dengan kecerdasan alami. Tidak mungkin ya seseorang dapat dinilai berapa harganya, tidak mungkin. Maka kecerdasan buatan dapat dinilai, maka dikatakan lebih murah. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, ya bisa kita menggunakan kecerdasan buatan. Makanya kecerdasan buatan ini bisa digunakan oleh siapa saja karena harga bisa lebih murah ya dibandingkan misalkan dengan kecerdasan alami mempekerjakan seseorang tidak mungkin harganya murah apalagi orangnya memiliki pengetahuan dan ilmu. Itu dia. Oke, Aziz. Oke Pak. Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya.
Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, sebutkan namanya dan juga NPM-nya ya. Perkenalkan, nama saya Dermilan Harahap, NPM. Ya, Ya, Pak. 2103-1060. oke. Pertanyaan saya, berdasarkan kelebihan kecerdasan alami, Ya. poin nomor 2, Mhm. bahwa katanya kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik. Maksudnya gimana, Pak? Bisa diulang pertanyaannya yang gimana tadi? Ya, Pak. Ya. Berdasarkan kelebihan kecerdasan alami, Ya. poin nomor 2, Ya. bahwa katanya kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik. Maksudnya Ya. itu gimana, Pak? Oke, baik. Bahwa kecerdasan buatan dapat melakukan pekerjaan berdasarkan input-input algoritma yang sudah diberikan. Ada sistem algoritma yang diberikan kepadanya sehingga dapat melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan. Misalkan tadi yang saya contohkan dalam belajar bahasa Inggris, ada input yang diberikan, ya. Kemudian dia dapat menjawab apa yang kita butuhkan. Misalkan untuk mengartikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dia bisa menerjemahkan apa yang kita berikan. Maka ada input-input atau algoritma atau sistem atau coding kalau kita di bahasa pemrograman ya yang diberikan, gitu ya. Oh, saya Pak. Oh, boleh, Francisca. Ya, Francisca lagi yang bertanya ya. Tadi sudah menjawab, bagus. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. di sini tadi terdapat manusia dapat berkomunikasi dengan komputer melalui suara. Ya. Boleh dijelaskan, Pak, cara kerjanya bagaimana? Oke, baik. Ini didapat di ruang lingkup yang poin kedua ya, pengenalan ucapan atau speech recognition. Ya, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Gitu ya tadi pertanyaannya Francisca. Oke, Ya, baik. Pak. Ada input yang diberikan ya berupa misalkan buku tulisan yang tercetak ya diinputkan ya, ada tulisan yang diinputkan misalkan, kemudian dari tulisan itu diproses menggunakan OCR atau optical character recognition ya, maka apa tadi yang sudah diinputkan dikenali karakternya berdasarkan sistem OCR tadi, optical character recognition. Kemudian setelah dikenali karakternya, maka outputnya bisa berupa text to speech atau teks dalam bentuk ucapan. Nah, maka terjadilah prosesnya di situ. Yang dari tadi bentuknya tulisan, kemudian diproses dalam bentuk OCR ya, optical character recognition ya, untuk pengenalan karakternya, kemudian outputnya dalam bentuk text to speech ya, tulisan dalam bentuk suara. Artinya bagi orang yang tidak bisa membaca atau tunanetra bisa memahami tulisan yang diberikan. Itu dia proses yang terjadi untuk lingkup utama kecerdasan buatan di pengenalan ucapan. Ya, gimana Francisca? Dapat dimengerti, Pak. Untuk pertemuan ini mungkin saya cukupkan ya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.